Pertama turunkan Jokowi, pagi Jokowi, kemudian turunkan Gibran. Yang ketiga Listio Sigit. Kalau menurut saya kok terbalik ya? Kenapa nggak Listio Sigit dulu ini? Kedaulatan kita ini sedang terbelenggu oleh kuasa gelap. Simbolnya adalah Solo. Maka saya menggugat Gibran. Kita jangan dialihkan kepada yang dihajar itu oligarki. Itu pengalihan. Oligarki itu kan tumbuh dan berkembang karena ada PKI gaya baru yang dipimpin oleh Jokowi. Yang perlu kita tanya, kok polisi nangkap Jokowi susah banget ya? Khusus spesifik Sigit 1 bulan. Saya lebih singkat lagi karena konon katanya kemarin waktu saya dan kawan-kawan bicara, tunggu akan ada kejutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, supaya jangan ngantuk, agak keras sedikit. Banyak tidak pembicara dari tadi. 3 poin yang saya minta. Yang pertama, kita siap bersatu untuk melakukan ini apa tidak? Ya. Yang kedua, masih ada apa tidak yang mau jadi pengkhianat? Ya. Ada. Selamat berjuang. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Tema saatnya merebut kembali kedaulatan rakyat itu sebenarnya sejalan dengan upaya NUI, cuma bahasanya berbeda. Mereposisi peran umat dalam mengelola NKRI yang konsisten dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Mengapa dikatakan konsisten dengan pembukaan Undang-Undang Dasar? Karena di alinea keempat itulah ada makosid syariah yang telah ditransformasikan oleh Haji Agus Salim menjadi tujuan dibentuknya pemerintahan negara Republik Indonesia. Karena itu kami selalu menekankan menggunakan bahasa konsisten dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. So, kalau konstitusi gitu aja, konstitusi yang mana? Udah mati yang sekarang juga mereka bilang udah mati. Tapi kalau kita bilang konsisten dengan pembukaan Undang-Undang 45, maka Pancasilanya ada di dalam alinea keempat. Kalau tidak, Pancasila yang mana? 1 Juni, 18 Agustus, 5 Juli dikirim presiden. Itu. Sehingga kita dalam berjuang sesuai dengan akidah, sesuai dengan hati nurani kita. Kemudian, ini upaya untuk menegakkan kembali kedaulatan negara Indonesia ini sudah banyak dilakukan. Wacananya sudah banyak. Tinggal sebenarnya yang penting actionnya. Cuma memang ada yang pendekatannya berbeda-beda. Kalau MPUI menggunakan bahasa majelis, jadi namanya juga Majelis Pemusatan Umat Islam Indonesia. Jadi tidak menggunakan bahasa yang ini begitu. Jadi pendekatannya ke sana. Dan yang penting dari berbagai kelompok, berbagai komponen ini adalah sinergi. Biarkan yang dengan pendekatan ini berganti sana sama saja dengan menuju Senayan bisa lewat jalan ini, bisa lewat jalan yang lain. Yang penting jangan saling menafikan, jangan merasa dia yang paling ini.
sehingga dapat kita satukan gerakan di sana. Terus kemudian tadi saya sengaja memang tidak ikut ikrar karena di MUI ada ikrar yang mungkin lebih lebih mengikat, karena MUI itu bukan istilahnya gerakan politik tanpa sekat organisasi, kelompok, aliran massa dan sebagainya. Jadi mencakup berbagai elemen bangsa yang cinta NKRI, dan MUI memang ke sana arahnya. Makanya bahasa yang sering kami gunakan adalah bahasa konsisten dengan pembukaan Undang-Undang 45. Dinamakan MUI, Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia, karena ingin memodifikasi, meniru apa yang dilakukan oleh para tokoh ulama di dalam Dokumen Yusuf Yusuf Sakai atau BPUPK, yaitu negara NKRI, negara permusyawaratan. Makanya kami lebih cenderung menggunakan bahasa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu lebih konstitusional sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kita tahu pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah dirancang, dirumuskan, dikonsep oleh Haji Agus Salim. Tapi karena beliau orang ulama yang tawadu, beliau menjadikan yang ikut menyusunnya. Dan kemudian pasal-pasalnya disusun oleh Mr. Supomo yang mengacu pada preambul 22 Juli 1945. Barangkali itu untuk penambahan, dan sekarang sebenarnya karena wacana sudah banyak, yang penting adalah action. Dan yang penting bagaimana mempreser Senayan kalau pakai jalan gitu aja kayaknya memang berat. Jadi memang perlu pressure ke sana. Karena saya usulkan waktu itu kepada Pak Marwan bahwa pernyataan ini jangan cuma disampaikan pada Presiden, sampaikan juga ke MPR, DPR dan sebagainya, masuk Mahkamah Agung dan sebagainya. Karena itu adalah lembaga-lembaga negara yang pada masanya dulu termasuk lembaga yang diperhitungkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan orator ya, jadi saya tidak bisa berpidato panjang-panjang. Tapi intinya adalah tentu saja sebagai ilmuwan, sebagai peneliti, saya sangat mendukung gerakan ini. Karena kita sudah banyak dilemahkan sekali dari segala lini. Itulah sebabnya saya sangat tanpa ada yang menyuruh, tidak kenal siapa, saya sangat mendukung sekali untuk membela menjadi saksi ahli bagi RRT yang menurut saya sudah kriminalisasi, dikorbankan gitu. Jadi itu yang saya sangat ini sekali. Tapi kalau saya renungkan ya, tadi kan Pak Rizal Fadilah menjelaskan bahwa pertama turunkan Pagi Jokowi, kemudian turunkan Gibran, yang ketiga Listio Sigit. Kalau menurut saya kok terbalik ya, kenapa nggak Listio Sigit dulu ini? Karena kalau kita menurunkan Jokowi tanpa Sigit masih di sana, kita menurut saya akan memperoleh perlawanan dari ini. Jadi menurut saya Listio Sigit dulu. Jadi supaya anunya ini, pakainya ini lemah dulu, baru kemudian atau menurut saya. Jadi harus dalam terdekat kita harus kesana. Saya kira itu. Saya bukan ahli strategi, tapi menurut saya saya punya pikiran seperti itu. Tapi intinya adalah saya dalam kesempatan ini mengajak semua rekan-rekan saya, para ilmuwan, para peneliti gitu ya, untuk mari kita bersama-sama. Kita ini butuh dukungan dari para pemikir, para ulama,
para ilmuwan, kemudian para aktivis untuk bersama-sama kita negara ini sudah diacak-acak gak karu-karuan gitu ya. Jadi intinya mari kita bersama-sama untuk berjuang, dan itu adalah bukan untuk anak cucu kita saat ini. Kalau saya mungkin sudah umur saya ini sudah senja kan ibaratnya, tapi kita kasihan pada anak cucu kita, karena generasi kita yang akan datang. Demikian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak telah mengundang saya. Padahal saya ini berguru di antara Bapak-Bapak sekalian. Iya. Jadi gini, saya mendukung pergerakan ini. Saatnya merebut kembali kedaulatan, karena memang menurut saya juga kedaulatan kita ini sedang terbelenggu oleh kuasa gelap. Simbolnya adalah Solo. Maka saya menggugat Gibran, karena itu adalah simbol pertama kuasa gelap yang kita alami. Karena hakim tidak mengabulkan, bahkan mengelak untuk mengadili, tidak berwenang mengadili, maka saya ke MK menguji Undang-Undang Pemilu pasal 169. Kemarin udah disidangkan, sidang pertama panel, tapi hakim sudah bilang ini bakal di NU. Itu saksinya ibu itu, karena ada Maman Usman di situ. Nah, gitu. Lalu selanjutnya saya mau membatalkan surat dikdasmen yang menjadi syarat wakil presiden. Sekarang sedang dalam proses. Lalu kedua, saya mengambil langkah hukum juga, menggugat seluruh ketua DPR untuk menggunakan hak menyatakan pendapat bahwa wakil presiden sudah tidak memenuhi syarat itu. Jadi mungkin dalam bulan ini gugatan semua saya ajukan. Lalu terakhir, saya akan membuka laporan LP penggunaan ijazah palsu. Ada KPU yang saya laporkan. Jadi KPU DKI Jakarta dan KPU RI yang saya laporkan. Kalau yang Solo ikut, itu adalah konsekuensi hukum nanti. Itu. Jadi itu saja. Terima kasih. Kami diundang. Berarti kami diperhatikan oleh teman-teman semuanya. Tidak sendiri lagi. Ya. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para jenderal senior yang hadir, para tokoh, para praktisi yang hadir semua, dan rekan-rekan yang kami hormati. Jadi kalau kita bicara gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat ini bukan cuma terinspirasi, tapi karena menguatkan reposisi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2. Karena negara ini berdaulat hanya ada di tangan rakyat. Nah, itulah gambaran gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Maka menggunakan pasal dan ayat 2 yang dilanjutkan di ayat 3-nya, yaitu hukum sebagai panglima yang sekarang memang diacak habis setelah kepemimpinan 10 tahun ini. Wajar kalau tadi semua narasumber itu memang membicarakan tentang kondisi negeri ini yang memang dibuat rusak oleh kepemimpinan 10 tahun yang lalu, yaitu Joko Widodo. Dan sampai-sampai sekarang aja untuk soal ijazah saja yang sangat mudah gitu loh ya, hanya mau menunjukkan harus mengkriminalisasi semua warga Indonesia, semua tokoh-tokoh yang ilmiah gitu loh ya. Jadi saya nggak ngerti juga ya, kenapa harus begini gitu ya. Padahal ini nggak perlu ada perjuangan, cuma diminta kok, tunjukkan saja selesai, panggil saja orang-orang ahli untuk meneliti selesai gitu ya. Tapi tanpa ada kriminalisasi yang sampai-sampai bertambah termulnya yang terbaru ini, yang sekarang ini dibicarakan juga. Katanya ada 2 tuyul yang menghadap Jin Ifrit, yang ini juga dipersoalkan. Nah, Jin Ifritnya siapa, tuyulnya siapa, padahal tidak ada penjelasan. Apakah yang melaporkan itu bagian dari tuyul? Ya wajar kalau tuyul merasa tersinggung. Tapi kalau bukan, kenapa
Kenapa harus itu dilaporkan? Saya kira bukan cuma itu saja, tapi konteksnya memang benar. Tadi Pak Prof juga mengatakan memang harus dari Kapolri ini harus sudah diselesaikan ini karena banyak menampar presiden kita Pak Prabowo ini. Kenapa harus diam gitu? Reformasi didahului, ini terjadi gitu ya. Reformasi didahului kan ini benar-benar sudah gerakan yang nyata-nyata gitu melawan kepada presiden. Ya, barusan saja bahwa Parcok tidak mau berada di bawah kementerian. Ya. Karena kalau itu terjadi, saya lebih baik jadi petani, dan bahkan dia menginstruksikan sampai titik darah terakhir. Ini kata Pak Gatot atau banyak jenderal yang mengatakan kalau jenis begini cara berbicaranya ini pemberontakan. Nah, bukan cuma itu, banyak hal gitu ya yang seharusnya Pak Prabowo sudah melakukan langkah. Nah, ini sudah jelas bahwa apa yang dijelaskan oleh Pak Dido tadi sudah jelas bahwa kekuatan memang Solo ini banyak mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang harusnya untuk rakyat diberangus dan digunting untuk kepentingannya dia, termasuk juga soal Gibran. PKPU sampai detik ini undang-undang pemilu syaratnya harus 40 tahun dan dia belum 38 kalau nggak keliru, dan ini sudah sangat melanggar. Dan tadi juga disebutkan bahwa ada yang menggugat soal masalah syarat presiden. Sudah kemarin kita yang menggugat itu pasal 169 ke MK ya, bersama Pak Bonatua dan Gofur Sangaji menggugat tentang syarat presiden itu 169 huruf F. Tapi lagi-lagi diputus yang tidak sesuai. Saya pikir ini bagaimana juga sih negeri ini? Apakah negeri ini sudah dibeli dengan cara yang tidak rasional? Tadi sudah disinggung juga oleh banyak, termasuk Bang Marwan ya, soal PIK 1, PIK 2. PIK 2 kita tetap berjalan loh ya. Sampai sekarang kita lawan tetap ya. Tapi ya memang beginilah fakta yang terjadi. Mungkin dengan melalui gerakan ya merebut kedaulatan rakyat karena didasari oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 dan 3, maka tidak ada alasan ini tidak dilakukan. Dan satu hal untuk terakhir, pasal 191 Undang-Undang 1 tahun 2023 itu mengatur soal makar sampai pasal 194. Nggak ada hubungannya soal makar ini dengan gerakan kita, jauh. Karena kalau ada gerakan makar itu sudah ada mens rea, ada senjata, ada perebutan kekuasaan, pengepungan NKRI, dan bahkan akan menjatuhkan pemerintah. Sama sekali kita tidak. Kita hanya menjalankan tugas sebagai rakyat Indonesia karena adanya suruhan dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 dan 3-nya adalah panglimanya adalah hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nam Budaya, Salam Kebajikan. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya hari ini terharu dan bangga secara pribadi dan mewakili rakyat Kabupaten Morowali bisa berdiri di mimbar yang terhormat ini untuk menyuarakan kejujuran, kebenaran, dan menuju keadilan seluruh rakyat Indonesia khususnya Kabupaten Morowali. Merdeka! Hari ini terima kasih kepada orang-orang tua saya, kakak-kakak saya, para tokoh-tokoh nasional yang telah memberikan kesempatan 1-2 menit untuk menyampaikan kondisi negeri kami, khususnya Kabupaten Morowali. Apa yang dilakukan kemarin oleh Pak Menhan, Pak Safri, untuk mengambil alih kekuasaan kedaulatan khususnya bandara Kabupaten Morowali itu benar adanya dan kami sangat mendukung setiap masyarakat Kabupaten Morowali. Dan saya sebagai saksi hidup hari ini, sebagai mantan Ketua DPRD Kabupaten Morowali, memprotes keras dengan pembangunan bandara tersebut yang ada di kawasan industri PT ini. Karena apa? Kami sudah menyiapkan bandara pemerintah khusus untuk rakyat dan seluruh elemen masyarakat untuk dimanfaatkan. Tapi kenapa lagi dibangun bandara, terjadi dualisme pembangunan bandara yang ada di Kabupaten Morowali, sedangkan jaraknya hanya kurang lebih 1-2 jam wilayah geografis kami.
bisa ditempuh dari ujung selatan ke ujung utara. Sehingga kami bersyukur disinilah kehadiran kita semuanya, pada tokoh-tokoh semua, dan kami sebagai generasi muda. Hari ini mari kita mendukung sepenuhnya pemerintah, sehingga kami di Kabupaten Morowali yang namanya kesejahteraan dan merebut kembali kedaulatan yang hari ini Bandara ini bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh seluruh rakyat dimanapun kita akan hadir ke Morowali. Sehingga insya Allah Bandara Kabupaten Morowali ini kami sangat bersyukur Pak Menhan, jangan takut, rakyat Morowali mendukung sepenuhnya untuk menguasai dan mengembalikan kedaulatan negara yang selama ini dikuasai sama 10 tahun oleh oligarki yang ada di sana. Ya, sehingga insya Allah mudah-mudahan kami mengharapkan perjuangan orang-orang para tokoh nasional hari ini untuk memberikan harapan bagi kami dan seluruh rakyat Indonesia dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran dan kejujuran untuk seluruh rakyat Indonesia. Sekian, terima kasih. Allah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak hadir sini yang sering ketemu muka-mukanya ini aja, saya sangat hargai, hormati, dan saya ingin sampaikan yang pertama adalah bahwa mayoritas masyarakat kita adalah orang-orang yang berpikirnya instan, reaktif, dan simptomatis. Tolong dipahami. Ini bukan soal latar belakang pendidikan. Mayoritas seperti itu. Nah, dampak negatifnya orang-orang yang seperti ini adalah kalau sudah melakukan satu yang dianggap sesuai dengan itu, dia tarik nafas lega dan selesai. Contoh, orang seperti itu kalau udah hadir sini kita teriak, udah nangkep, udah selesai, udah beres tuh. Itu mindset tiba sadar dia. Tolong dipahami. Yang kedua, tantangan kita belum tampil, belum punya national leader nasional untuk gerakan kita secara keseluruhan. Jadi kita harus memilih, memutuskan siapapun yang jadi pimpinan. Kami dari WIWOT siap untuk mendukung, terlibat, dan sebagainya. Nah, rekan-rekan yang lain lagi adalah tolong diperhatikan, kita jangan dialihkan kepada yang dihajar itu oligarki, itu pengalihan. Oligarki itu kan tumbuh dan berkembang karena ada PKI gaya baru yang dipimpin oleh Jokowi. Yang perlu kita tanya, kok Jokowi polisi nangkap Jokowi susah banget ya? Yang kedua, kok nggak ganti Sigit susah banget ya? Tolong dijawab ini. Kita teriak-teriak, Sigit tetap bercokol di sana. Waktunya sudah paling panjang. Dan saya belum bisa jawab. Kenapa Pak Prabowo pun tidak segera mengganti Sigit? Kalau saya guyonan, saya kenal beliau. Saya nyebutnya, ini Pak Prabowo mikirnya sudah mikir sebagai politisi. Bukan sebagai eksekutif. Eksekutif kan mikirnya lempeng aja, nggak bener ganti, selesai. Kalau politisi kan pertimbangan itu harus nggak tahu. Ini kata saya, mudah-mudahan saya keliru. Jadi lewat seperti inilah saya amat sangat menyarankan apa putusan, apa hasil yang kita bisa bawa untuk tindak lanjut. Saya usul, mari kita bentuk wadah, apakah namanya ini, sebagai satu-satunya wadah perjuangan kita, kemudian kita angkat siapa pimpinannya. Jangan ngumpul ini pulang, tarik nafas lega, nggak ada apa-apa. Besok bikin lagi. Kerangkeng Jokowi aja susah amat. Jadi ada banyak, nanti besok ini muncul, besok muncul. Sehingga kami dari WIWOT nggak mau muncul lagi, nanti tambah kacau lagi nih. Modal-modal kita di podcast aja lah. Tapi kami ingin kalau memang ini mau dijadikan komandan, pimpinan, yuk kita gerakan. Angkat sekarang, jadi pegangan kita, jangan bangun lagi gerak organisasi lain. Terima kasih Bang. Banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Jokowi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya ingin seperti Jenderal Sunarko dan tadi Syekh Yusuf Martak. Gue udah nggak percaya. Senior saya juga Bang Maron juga, dan gue nggak percaya gitu ya.
Cuman begitu saya Didu ngomong kayak tadi, saya pikir apa iya gitu ya. Apa gitu kan. Saya sebenarnya sudah mendengar saya Didu dan kawan-kawan ada 5 orang itu dipanggil kemarin sore. Ada Jenderal Bintang 4 tiba-tiba telepon saya, Mas, begini begini. Ya bener, iya begini bener. Tadi pagi saya coba kontak saya Didu, dia bilang ntar saya ngomong di sini aja, katanya sudah. Jadi saya salah satu yang membuat kita bertahan adalah harapan. Kalau kita nggak ada harapan, kita udah nggak tahu. Tergantung harapannya seperti apa. Kita berjuang seperti sekarang dengan gaya masing-masing. Pak Narko dengan meledak-ledaknya dengan 2 kosakata yang sangat populer, picak dan budak. Itu karena beliau punya harapan. Sementara saya Didu berjuang yang lewat jalur Irama Suka ya dulu. Sapri Samsudin juga karena ada harapan gitu loh. Tapi kalau dengar ceritanya, saya waktu kemarin ke Aceh Tamiang, pulang mampir dulu ke Medan, ketemu dengan Sagana Nenggolan. Di Medan janjian ambil ngopi. Sagana bilang, gue diundang Prabowo 7 jam. Dan seperti biasa, dia ngoceh sendirian. Pamong, lu siapa aja yang bukan tentara, bukan kabinet, 2-3 nama lagi yang swasta. Selebihnya kabinet dan jenderal-jenderal, termasuk Zaki Anwar Makarim segala macam dan sebagainya. Nah, 7 jam itu ngoceh sendirian. Kan gua nggak tahan juga ya. Gua angkat tangan, maaf Pak Presiden, saya boleh nanya. Kaget juga Prabowo. Tapi itu diapresiasi oleh Zaki Anwar Makarim ketika kemarin di rumah saya Didu. Saya sempat ngobrol sebelum acara dimulai. Wah, keren juga tuh Saganda tuh. Dia bilang, gue demen tuh kan sebelahan tuh kan. Jadi ada semacam ini, kita bisa beda pendapat. Ada semacam suasana baru yang saya dengar. Yang biasanya monolog, one way segala macam, ketika ketemu Saganda dia mau mendengarkan. Ketika ketemu saya Didu, bahkan kalau ceritanya agak detail, itu interaktif. Kalimat-kalimatnya, saya akan laksanakan semua yang kalian tuntut. Tapi jangan ajari caranya. Nah, kan gitu kan? Jangan ajari kami caranya. Justru itu dipersoalkan oleh kita sebagian besar, termasuk saya Didu tadi. Saya percaya niat baiknya, tapi saya capek dengan caranya. Dan katanya kemarin juga ada kalimat Bapak dikejar waktu. Nggak bisa terus strategi begini begitu, Bapak dikejar waktu. Meleset sedikit, Bapak selesai. Tadi walaupun teman kita Refli Harun, kalau kita fokus ke Gibran, jangan sisi politiknya, ya kan? Ada sisi-sisi yang pasal 7A-nya ada masuk. Iya, memang betul. Cuman dalam perspektif publik, ya sisi politiknya muncul juga, nggak bisa kita hindari gitu loh. Walaupun nanti kalau kita misalnya masuk kepada proses pemazulan, ya sisi politiknya kita singkirin juga. Cuman begitu kita bicara sisi politik, ini Prabowo kata saya dan kawan-kawan kemarin, Bapak dikejar waktu. Nggak bisa dengan terus cara masih sendiri yang suruh sendiri gitu. Kalau enggak, Bapak akan selesai oleh yang disebut SOP tadi. Nah, sekarang saya ingin menguatkan hati saya, walaupun saya berkali-kali saya harus berjuang keras mempertahankan stok husnuzon saya kepada Prabowo, yang tiap hari dia menguras kesabaran kita, menguji kesabaran rakyat Indonesia, dan sekaligus menguras stok husnuzon. Cuman dari cerita saya diri tadi, kita kasih waktu lah. Tadi Refli tanggal Oktober, ya. Terlalu lama. Enggak beliau tanggal Oktober. Lalu ada lagi kalau khusus spesifik Sigit 1 bulan. Nah, saya mau kasih khusus spesifik Sigit lagi. Kita kasih waktu lagi buat saya ya, bukan kita, saya lebih singkat lagi karena konon katanya kemarin waktu saya dan kawan-kawan bicara, tunggu akan ada kejutan. Buat saya dimulai kejutannya adalah copot Sigit. Kalau enggak, ya apa boleh buat, omong-omong juga kan begitu kan ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.